kita sekarang bicara tentang di dalam atmosfer dulu, ya. Jadi ada dua jenis benda terbang, ya, untuk yang di dalam atmosfer. Yang satu yang dibilang lighter than air, lebih ringan dari udara. Yang kedua lebih berat daripada udara. Ya seperti inilah ya. Ini lighter than air. Balon misalkan itu lebih ringan. Jadi di dalam balon itu isi udaranya lebih sedikit. Ya, jadi dia akan naik ke atas. Nah, persis seperti kita simpan di dalam air, dia akan mengambang naik ke atas. Ya, itu namanya lebih ringan dari udara. Tapi udah benda-benda yang lebih berat dari udara seperti ini pesawat, ya tentunya perlu mekanisme lain untuk dia bisa naik ke atas. Ya, tapi intinya ada dua cara ini untuk bisa ada gaya ke atas. Yang satu harus dibuat lebih ringan daripada udara. Yang kedua harus ada mekanisme lain. Dan ini mekanisme lainnya bisa lewat engine, bisa lewat sayap, ya bisa lewat lain-lain. Jadi kalau kita bicara perlu udara dan perlu sayap, ya kita bicara tentang heavier than air. Ya. Wahana yang lebih berat daripada udara. Nah, kita coba lihat dulu yang lebih ringan daripada udara. Hot air balloon. Ya, kita lihat seperti ini. Kok dia bisa naik ke atas? Lalu cara belok kiri kanannya gimana? Naik turunnya gimana? Berarti kan harus ada kemudinya. Ya. Ini gimana cara mengemudikan balon terbang? Ya, seperti ini. Ya, tentunya ada mekanismenya. Bagaimana balon terbang bisa dikemudikan? Ya, kita simak aja nih 1 menit. Bagaimana caranya balon kok nggak ada kemudinya, kok bisa belok kiri kanan, bisa naik turun? Since balloons don't have engines, they need to be lighter than air to fly. We tend to think of air as weightless, but the molecules of oxygen and nitrogen in the air actually do have weight. A cubic foot of air weighs about an ounce. If you heat the air inside a balloon, the molecules move faster and spread farther apart. That means that there are fewer molecules inside the balloon, so it's lighter than the air outside. Each cubic foot of hot air is maybe 7 grams lighter than cold air. That's why balloons are so huge. To lift 1,000 pounds, a balloon needs to be about 65,000 cubic feet. In order to keep the molecules far apart, propane burners keep the air hot as the balloon rises. The only Jadi Anda perhatikan di sini dia naik ke atas karena kenapa? Ada gaya. Ya, karena di sini lebih ringan, lebih sedikit, di sini lebih berat, makanya ada gaya ke atas. The only way to steer a balloon is to use the wind. The wind's direction changes between altitudes, so you move up and down to go left and right. When you want to go up, you provide more heat. When you want to go down, you open a hatch in the side of the balloon that releases hot air. You can't really tell exactly where you're going to land. That's why most pilots have co-pilots on the ground to follow them. So that's how a hot air balloon works. I'm Marshall Brain, and that's how stuff works. Jadi seperti itu ya, bagaimana hot air balloon bisa naik, turun, atau belok. Jadi utamanya gimana tadi? Naiknya pakai supaya bisa naik gimana? Ya, dipanasin udaranya, jadi udaranya yang lebih sedikit di dalamnya jadi bergerak tuh kiri kanan. Jadi yang dingin akan keluar, yang panas di dalam, sehingga di dalam lebih ringan. Ya, makanya dia naik ke atas. Supaya turun ke bawah. Dikecilkan, Pak. Dikecilkan. Dikecilkan apanya? Apinya. Oh, apinya dikecilkan. Oke. Terus di atas itu ada bolong. Ya, di atas balon itu ada bolong yang bisa diperbesar bolongnya. Jadi udara yang dingin masuk ke dalam atau yang dari dalam keluar, ya. Jadi lebih dingin di dalam. Ya, intinya didinginkan dalam udara dalam balon ini supaya dia turun ke bawah. Lalu untuk belok maju atau mundurnya, mau belok ke sana atau belok ke sananya gimana? Pakai ngikutin angin, terutama ya, ternyata di bawah anginnya ke sana, misalkan di atas anginnya ke sana. Jadi ya ikutin angin seperti perahu di laut, ya, ikutin arah angin, ya.
Kalau ada gunung, misalkan ada gunung seperti itu, dia akan keangkat karena ada angin ke atas. Jadi kalau balon ya dia ikut keangkat. Jadi penting sekali kalau seorang yang punya balon itu punya peta angin. Jadi dia akan tahu mau dibawa kemana oleh anginnya. Oke, itu contohnya balon terbang. Tapi dibelokin kiri, belokin kanannya agak susah karena nggak ada kemudinya ya. Makanya orang menciptakan kemudi. Nah, ya balon yang ada kemudinya, ada siripnya. Nah, ya untuk bisa dibelok-belokkan. Nah, ini yang namanya airship.